Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, seperti tiap Jumat ini ya, tiap Jumat jam 1. Jam 1, habis Jumatan ya. Nah, habis Jumatan Setelah sekalian Jumat, ya. naik ke atas ya Mas ya. Iya. Kan sudah biasa ya Sudah naik biasa, ke sini. sudah biasa capek maksudnya, bisa Iya. capek naik. Oke, tentunya bersama dengan Rumah Sakit Mata Fatma, dan kita tahu sih bahwasannya setiap rumah sakit itu pasti ada promosi kesehatan, bukan Pasti, begitu? pasti, Pasti ya. pasti, iya. Dan nah, kita sekarang bersama dengan salah satu promkes, ketuanya emang ya. Iya. Ketua promosi kesehatan di Rumah Sakit Mata Fatma. Beliau adalah Agung Baskoro Adi. Benar. 100. Untuk kali ini benar Mbak Ica. Ya, 100. benar. Ya Mas, kalau kita ngomongin soal promosi kesehatan, apakah itu hanya promosi rumah sakit atau bagaimana Mas sebenarnya? Istilah promosi kesehatan itu dipakai oleh teman-teman khususnya di mungkin ini sudah sudah dipakai di beberapa teman-teman rumah sakit, hampir seluruhnya itu mau memakai istilah promosi kesehatan. Jadi istilah promosi kesehatan itu mungkin dipakai tidak hanya untuk mempromosikan rumah sakit secara komersial, tapi kan ada sifat atau fungsi edukasi dan komunikasi kepada masyarakat, khususnya pasien ya, yang berkunjung ke rumah sakit tersebut. Nah, dalam hal ini adalah kami bertugas untuk memberikan edukasi dan komunikasi ke pasien atau masyarakat, atau nantinya masyarakat yang akan menjadi pasien dari Rumah Sakit Mata Fatma, bahwa fungsi edukasi itu dihimbau oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Kesehatan, untuk agar masyarakat ini tetap, meskipun sudah pernah berobat ke rumah sakit, setelah dia atau mungkin setelah pasien itu keluar atau setelah masyarakat itu keluar dari rumah sakit setelah sembuh, mereka dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, antara penyambung lidah antara dari rumah sakit ke pasien ini adalah dari salah satunya dari promosi kesehatan ini juga. Istilahnya memang promosi kesehatan. Kalau dulu mungkin ada istilah ada yang namanya humas juga. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin diseragamkan memakai istilah promosi kesehatan. Jadi tidak hanya kita mempromosikan secara sisi komersialnya Mbak Ica, tapi kan bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan itu disampaikan melalui tim promosi kesehatan di rumah sakit masing-masing kepada masyarakat, agar ini tuh mempunyai dampak positif yang luas kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga tidak hanya mengakses dari sisi berita dari lewat internet, tapi kan ada sisi edukasi dan komunikasi melalui pihak rumah sakit itu sendiri. Oke, dalam kata lain bahwasanya promosi kesehatan itu bisa dibilang humas, begitu? Kurang lebihnya humas, tapi mungkin sekarang kalau humas itu kan sebatas sebagai, kalau bahasa dulunya adalah juru bicara ya. Iya. Kalau sekarang kan kita mengkomunikasi dan mengedukasi. Ada sifatnya seperti, jadi kan kalau kita berbicara komunikasi kan sifatnya interaksi dua arah. Jadi bukan hanya kita yang berbicara ke masyarakat, tapi kan mereka juga berhak untuk bertanya apa yang kita sampaikan. Iya, benar. Karena kita menyampaikan sesuatu hal yang mungkin berkaitan dengan, contoh nih, demam berdarah, ataupun mungkin dengan kenapa sih kalau di Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi dengan angka orang yang mengalami katarak itu tinggi di Indonesia. Itu disampaikan apa penyebabnya dan bagaimana penyembuhannya, itu nanti kita sampaikan ke masyarakat juga. Nah, dari situ juga masyarakat boleh bertanya bagaimana prosedur pengobatannya, bagaimana prosedur kalaupun dioperasi itu harusnya seperti apa, terus sebelum dan pasca operasi itu nanti perawatannya seperti apa. Itu adalah fungsi dari teman-teman promosi kesehatan, khususnya mungkin di Rumah Sakit Mata Fatma, Mbak Ica. Oke, jadi kalau misalnya nih kita komplain ya, kan pasti tuh ada karakter pasien tuh banyak sekali. Ada yang langsung puas, tapi juga banyak juga yang komplain gitu. Banyak, iya. Itu komplainnya di promosi kesehatan atau ada bagian sendiri begitu yang untuk menangani komplain-komplain dari para pasien begitu? Kurang lebihnya sih itu adalah salah satu tugasnya kita juga ya, menghandling komplain ya, menghandling komplain dari masyarakat, dan kita tetap mengutamakan, mengedepankan yang namanya komunikasi dua arah, edukasi juga. Jadi terkadang ada komplain, pasti ada miskomunikasi teman-teman yang ada di lapangan, ada di pelayanan, bagaimana menyampaikan message ataupun pesan dari manajemen kepada pasien itu sendiri. Bisa jadi mungkin
yang komplain bisa jadi bukan pasiennya Mbak Ica, tapi mungkin bisa jadi adalah keluarga dari pasien itu sendiri. Mungkin menganggap ada sesuatu hal yang sifatnya kok begini, kok begitu. Padahal kalau sudah dijelaskan, oh iya ternyata sudah mengerti. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari promosi kesehatan itu sendiri. Jadi kan pasien ataupun masyarakat yang mungkin di luar sana yang mungkin akan berobat ke rumah sakit, khususnya ke kami ini, juga tidak bertanya-tanya dan mereka bisa mengkomunikasikan itu lewat kami juga. Termasuk salah satu pembuatan untuk media promosi, brosur, leaflet, itu juga salah satunya adalah dari kami juga, dengan persetujuan dari manajemen, direksi juga, dan ada masukan dari teman-teman dokter juga bagaimana ini dikomunikasikan juga ke para pasien juga. Komplain pasti ada Mbak. Iya. Pasti ada itu. Dan saya rasa jadi promosi kesehatan atau bisa dibilang humas itu bener-bener tebel hatinya ya, atau tebel mukanya ya. Soalnya kalau kita ngomongin komplain ya, nggak hanya melalui media telepon saja, bahkan datang langsung begitu kan. Bagaimana menanganinya? Datang langsung. Jadi kalau sekarang ini kan modelnya itu kan model pakai medsos. Medsos ini sedikit banyak berbahaya Mbak Ica. Sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Jadi kan itu bagaikan pisau bermata dua. Dalam artian ketika kita berpromosi, efeknya akan memberikan waktu yang sangat cepat. Kita dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, ketika ada komplain, kita juga akan dikenal dalam tanda kutip juga. Iya. Konteksnya kan berbeda. Bagaimana kita bisa menghandling, dan memang di situ kita juga ada yang namanya tim yang mungkin menghandle komplain. Kita dibantu juga oleh tim digital marketing juga. Jadi bagaimana kita menghandle komplain dengan bahasa yang memang kita juga sesuaikan. Jadi bahasa yang sangat komunikasi, interaktif sekali, dalam artian yang memang tidak menyinggung sama sekali, tapi kan kita tetap objektif, tidak memihak siapapun, tapi kita akan mengklarifikasi konteksnya. Kalaupun memang kita yang salah, ya kita akan memohon maaf. Kan juga pasti kan tidak sempurna juga. Terkadang kita juga sudah melakukan prosedurnya, ternyata mungkin di lapangan ada persepsi yang keliru penerimaannya, kemudian harus diluruskan, harus diklarifikasi juga. Yang tadi Mbak Ica sebutkan, apakah mereka pernah langsung komplain waktu ketika mereka berobat? Banyak juga. Tapi justru itu yang kita suka. Kalau mereka komplain berarti mereka peduli sama kita, asalkan dengan bahasa ataupun dengan cara yang memang proper ya, atau yang sesuai gitu kan. Terkadang kan juga ada juga sih mungkin ya komplain tapi dia bukan pasien. Jadi ya tetap kita tidak lanjuti, kita nanti tanya. Kita bahas yang komplain tapi tidak pasien begitu melalui media sosial kan. Siap. Oke, karena kita kalau ngomongin soal itu banyak sekali netizen ya. Netizen. Pasti semua itu banyak netizen ya. Pasti. Bagaimana netizen di Rumah Sakit Mata Fatma? Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Oke, tadi kita sempat tertunda yang membahas tentang, ya kalau kita ngomongin soal netizen itu kan banyak banget ya, termasuk di setiap instansi atau di rumah sakit ya. Kalau kita ngomongin soal pasien ya, apalagi kalau komplain di sosial media, bagaimana nih? Kan termasuk netizen juga begitu. Jadi memang beberapa itu kan memang pasiennya kita kan kebanyakan memang para lansia yang memang akan melakukan, mungkin salah satunya adalah kegiatan operasi mungkin operasi katarak, atau mungkin operasi mungkin ada kelainan mata yang lainnya juga. Nah biasanya itu ketika sudah masuk media sosial, maka yang komplain bukanlah mereka, tapi keluarga dari pasien itu sendiri. Nah itu bagaimana? Bisa jadi anaknya, bisa jadi cucunya. Terkadang memang itu kalau bahasa ininya adalah di luar kontrol dari keluarga itu sendiri kan. Jadi kan kita sebisa mungkin fungsi dari promosi kesehatan adalah bagaimana mereka boleh menyampaikan kritik dan saran, tapi kita punya wadahnya sendiri.
kita tidak menyarankan bahwa itu dilakukan melalui media sosial. Jadi di rumah sakit itu, di tempat kami itu juga ada yang namanya kritik dan saran, dan kita juga ada yang namanya indikator kepuasan juga. Nah, kritik dan saran itu kita sarankan untuk para pasien itu untuk ditulis di sebuah media yang kita sudah sediakan di rumah sakit, kemudian dimasukkan ke dalam seperti mailbox gitu, kotak surat. Kemudian nanti kita akan review juga. Tapi kalau sekarang kan karena memang zamannya sudah serba digital ya. Jadi dikit-dikit Instagram, dikit-dikit ke Facebook, ke media sosial juga. Nah, kalau sudah seperti itu, mau tidak mau kita juga harus mengikuti alurnya itu juga. Dan kita juga punya standar bahasa tersendiri bagaimana kita bisa menanggapi komplain itu sebijak mungkin. Jadi kita tidak boleh sembarangan, karena kan netizen ini kan tidak dilihat hanya dari 1 atau 2 orang, tapi banyak juga. Dan viralnya tuh kalau sesuatu yang seperti ini viralnya juga cepet ya Mbak Ica ya. Apalagi kalau itu kan bagian dari bagaimana orang itu bisa di satu sisi memang mereka komplain seakan-akan di luar sana itu melihatnya adalah bahwa yang dirugikan adalah pasien itu sendiri. Padahal sebenarnya juga harus duduk permasalahannya adalah tidak separah atau seburuk itu. Bumbunya itu yang jadinya bikin pedes sebenarnya. Biasa saja kan gitu. Tapi ya memang itu adalah resiko, makanya kan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman pelayanan di lapangan. Jadi sebisa mungkin untuk melayani pasien itu dengan setulus dan semaksimal dan sebijak mungkin, seperti itu. Jadi kan orang capek, pelayanan itu adalah wajar karena kan manusia itu juga. Tapi kan terkadang itu kan terlepas dari kontrol itu juga, terkadang kan ada kata-kata yang mungkin tidak sengaja ataupun tidak terbiasa mungkin terucap. Penerimaan di pasien dan masing-masing orang itu kan berbeda ya Mbak Ica ya. Jadi bisa jadi mungkin itu bisa diartikan bahwa oh ternyata seperti ini ya pelayanan, ternyata bukan itu maksudnya. Ada juga ternyata di lapangan tuh Mbak Ica, ketika kita ngajak menyampaikan sesuatu pesan kepada pasien, ada teman-teman itu mungkin punya sedikit kelemahan pendengaran itu, akhirnya teman-teman di lapangan itu menyampaikannya dengan nada yang agak keras begitu. Bagi beberapa orang nada agak keras itu dibilang bentak. Bener, itu bener Mbak Ica. Itu terjadi, dan yang biasanya sering masuk itu adalah yang itu. Itu sering masuk. Ternyata pasien juga nggak apa-apa. Oh iya, saya memang ada kekurangan pendengaran, tapi kan ternyata yang komplain ternyata bukan pasiennya, ternyata keluarganya. Nggak apa-apa, itu adalah masukan bagi kita semua. Karena kan kita juga terus untuk memperbaiki diri. Kalau bahasa kerennya adalah kita melakukan continuous improvement juga. Kalau nggak gitu kan kita juga nggak akan pernah bisa maju dan bergerak sejauh seperti ini juga. Oke, benar. Berarti itulah salah satu tantangan ya menjadi seorang promosi kesehatan, apalagi ketuanya ya. Mas selaku ketua promosi kesehatan di Rumah Sakit Mata Fatma dengan menghadapi berbagai ragam karakter pasien, ada yang menerima, ada yang juga komplainan, apalagi sampai ikut-ikut begitu kan. Ibarat kalau dalam bahasa Arab taklik ya. Ikut-ikut tanpa tahu dasarnya aja begitu kan. Benar. Begitu. Jadi harus bijak-bijak ya dalam bermedia sosial. Oke, komplain boleh, tapi kalau usahakan komplain sesuai dengan realita begitu. Kita juga menyampaikan ke pasien juga boleh komplain, tapi kita juga menyampaikan bahwa sekarang ini ada yang namanya Undang-Undang Informasi Teknologi Informasi ya, UU ITE juga. Jadi kan kita boleh komplain dengan proporsi yang seadanya, dengan kondisi yang memang sebagaimana mestinya, sesuai dengan kondisinya, tanpa menambah-nambah dan mengurangi juga, dengan bahasa yang sopan juga. Karena kan itu nanti akan masuk ke dalam pasal Undang-Undang ITE juga kan Mbak. Jadi kan kita juga mengkomunikasikan dan mengedukasi pasien bahwa boleh, kita sangat terbuka sekali untuk diberikan masukan atau input, boleh sekali. Itu nggak ada masalah kan. Masukan dan input itu dalam konteksnya kan untuk memperbaiki kinerjanya, tanpa harus menyinggung secara pribadi dari teman-teman karyawan kita sendiri, seperti itu. Bedanya di situ, iya kan, yang disinggung adalah kinerjanya, bukan. Jadi bukan apa istilahnya, tidak menyinggung pribadi dari ataupun berkaitan dengan body shaming dari itu sendiri. Jadi itu tidak disarankan sih, karena kan memang ya tadi seperti Mbak Ica tadi bilang, banyak karakter. 1-10 berarti ada 10 karakter. Iya benar kan? banget. Itu. Tapi itu adalah tantangan tersendiri nih bagi seorang promosi kesehatan. Oke,
Kayaknya menarik banget nih Mas. Nanti kita akan ulik lebih dalam lagi ya, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Wah, ternyata banyak banget ya lika-liku. Kalau kita ngomongnya lika-liku ya. Sebenarnya tantangan apa sih ya yang dihadapi oleh promosi kesehatan? Sebenarnya tantangan yang paling sulit begitu? Tantangannya banyak. Jadi kita menghadapi hal itu ada, kalau orang menyebutnya ada positif ada negatif. Tapi kalau kita positif tetap ada. Tapi kalau negatif itu kita ganti istilahnya menjadi tantangan yang maksudnya gini, tantangan serius. Bukan tantangan serius, tapi sesuatu yang menantang ya. Jadi hal yang menantang, jadi bukan hal yang negatif. Jadi khususnya bagaimana kita bisa menginteraksikan atau mengkomunikasikan ataupun bahkan kita memberikan edukasi ke pasien bahwa ternyata menjaga kesehatan itu tidaklah sulit kalau kita melakukannya dengan benar dan informasi itu memang disampaikan dengan benar dan masyarakat bisa mengerti dan tahu dan bisa mengimplementasikannya itu di kehidupan sehari-hari. Di tempat sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, di lingkungannya itu jauh lebih baik lagi seperti itu. Jadi kita punya ada istilahnya demografi ya Mbak Ica, dalam artian pasien itu kan tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya usia tertentu saja, tapi kan mungkin usianya beragam mulai dari usia 30 sampai usia 60 tahun itu ada. Dengan karakter yang beda juga sangat tentunya. berbeda juga. Nah, ini contoh paling gampang adalah ketika mungkin ada beberapa pasien yang mungkin akan naik ke meja operasi untuk diberikan penanganan tentang mungkin salah satu kelainan mata juga. Kalau salah satu syarat operasi adalah semua kondisi di dalam tubuh itu kan harus normal. Gula darah, tekanan darah juga itu tidak boleh terlalu tinggi, harus normal. Nah, di situ kita juga menyampaikan bahwa mungkin mereka tidak menjaga kesehatannya, tidak makan yang mungkin bisa memicu tekanan darah ataupun gula darah juga, tapi mungkin dari sisi mereka itu kepikiran atau mungkin stres, akhirnya memicu yang namanya gula darahnya naik atau mungkin tekanan darahnya naik, akhirnya mungkin kondisi terburuknya adalah operasi sementara dibatalkan. Karena kan kita tidak mungkin memaksakan, karena menurut dokter itu adalah sangat berbahaya sekali bagi pasien juga. Jadi kan bagaimana memberikan pemahaman bahwa yang kita lakukan itu adalah semuanya dilakukan oleh para ahlinya, spesialis mata itu juga, dengan ada juga teman-teman dari spesialis anestesi juga, dan semuanya dilakukan dengan profesional juga, dan kita sudah terbiasa seperti itu. Teman-teman di lapangan sudah terbiasa. Jadi satu hari itu mungkin bisa ada minimal 6-11 operasi, itu sudah biasa. Dan pasien bisa langsung pulang Mbak Ica. Jadi mungkin sebelumnya mereka akan ada beberapa yang mungkin harus dirawat inapkan dulu. Mungkin ada juga yang mungkin mereka langsung pulang karena mungkin bisa dirawat di rumah, tapi dengan diberikan edukasi bahwa tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin contoh nih, kalau orang habis operasi mata ya, tidak boleh nunduk. Kalau kita muslim, kita mau sholat, kita kan sudah diajarkan bahwa walaupun kita lagi sakit ataupun ada sesuatu yang mungkin kita tidak boleh nunduk, kita sudah diajarkan bagaimana kita melakukan sholatnya juga. Semuanya akan mudah. Semuanya akan mudah. Terus termasuk juga tidak boleh mengangkat sesuatu yang berat. Itu sudah diedukasi, jadi jangan sampai pantangan itu dilanggar. Kalau sudah dilanggar nanti harus operasi ulang, bisa begitu juga ya? Kejadian terburuknya bisa seperti itu, atau mungkin kita bisa tangani dengan kondisi yang lain juga. Tapi pada prinsipnya kan kita menyarankan, itu adalah salah satu fungsi dari komunikasi dan edukasi promosi kesehatan juga. Ternyata banyak banget ya fungsi ya dari promosi kesehatan, termasuk tidak hanya melayani komplain saja, bahkan mengedukasi masyarakat juga begitu. Mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Mungkin kalau kebetulan kita di rumah sakit khusus mata, kita tidak hanya memberikan edukasi tentang mata saja Mbak Ica, tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi dalam konteks yang luas sekali, karena kan memang ada pesan dari Kementerian Kesehatan bahwa bahasanya adalah
mereka punya dalam tanda kutip corong, mereka tidak mungkin langsung turun ke masyarakat, tapi kan mediasinya adalah dari rumah sakit itu sendiri. Nah, dari rumah sakit ini akan menyampaikan kepada pasien dan keluarga pasien yang mungkin kebetulan waktu itu sedang berkunjung ke rumah sakit juga. Jadi medianya kalau dari Kementerian Kesehatan langsung ke masyarakat kan terlalu jauh nih. Kalau jadi lewatnya adalah mediasinya adalah kita, dan makanya kan di setiap rumah sakit itu dibentuk yang namanya promosi kesehatan. Memang bahasanya adalah promosi, tapi kan bahasa dulunya adalah humas, ya. Mengkomunikasikan. Begitu. Oke. Wah, semakin seru ya. Kalau ngomong sama Mas Agung ini, subhanallah, nggak akan berhenti, tapi seneng ya, seru banget. Oke Mas, nanti kita akan ulik lebih dalam lagi ya. Tentunya setelah pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Oke, masih bersama saya Ica Amalia dan juga bersama dengan narasumber. Di samping saya ada Mas Agung Baskoro Adi selaku Ketua Promosi Kesehatan. Kalau kita tadi ulik ya dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini, ternyata banyak banget ya peran dari promosi kesehatan ya. Nggak hanya promosi ya kan, kalau kita ngomongin soal promosi, pikirannya cuma promosi begitu. Menjual saja. Menjual saja. Untuk komersial ya. Nah, komersial. Tapi ternyata enggak ya. Begitu kan Mas? Tidak berhenti di situ. Jadi yang dikarenakan promosi kesehatan itu mungkin lebih cenderung kalau kita lebih banyak untuk bagaimana kita berkomunikasi dan mengedukasi masyarakat itu sendiri. Ya, dari sisi itu kan sebenarnya dalam tanda kutip kan secara tidak langsung kita tuh sudah menjual sisi pelayanan bagaimana Rumah Sakit Mata Fatma ini melayani pasiennya. Kalau kata orang Jawa itu kan adalah getok tular ya. Dalam artian kan ketika kita sudah memberikan layanan terbaik, layanan yang bagus tanpa memilih-milih dan memilah siapapun yang kita hadapi, insya Allah itu sudah sampai ke siapapun orang yang pernah mendapatkan kesan baik ataupun semuanya akan bercerita itu kepada siapa saja. Jadi secara nggak langsung itu sudah menjadi salah satu media promosi bagi kita juga. Pelayanannya dari situ. Jadi kan memang luar biasa Mbak Ica. Jadi kalau tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan promosi, mungkin kita menyebarkan brosur, tidak. Pola kerja kita tidak seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi, mengkomunikasikan ke masyarakat, dan kita terbuka kalaupun ada saran dan kritik, kalaupun ada yang bertanya kepada kami, boleh. Katakanlah mungkin pas ada yang bertanya kepada kami bagaimana untuk mungkin penanganan pasien habis operasi atau pasca operasi itu seperti apa, atau sebelum operasi seperti apa, boleh. Nanti kalaupun memang selama kita masih bisa mengendal dan menjawab dan itu adalah ranahnya kita akan bantu menjawab. Tapi kalau sudah ke ranah medis, kita akan konsultasikan ini kepada teman-teman dokter juga, dan akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang mungkin berkompeten di bidangnya begitu ya, sesuai dengan pertanyaannya ya. Juga. Jadi, dan banyak banget ya Mbak. Banyak, tapi memang asik ya Mbak Ica. Jadi lambatan karena kita ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter, mengerti dan bagaimana kita bisa memahami karakter orang di luar sana itu ternyata luar biasa. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan kita sebagai manusia juga ya. Terkadang itu ada yang sabar, ada juga yang mungkin ya seperti itulah. Kalau karakternya seperti itu. Tapi emang apa ya? Nggak banyak orang yang bisa memahami orang lain begitu. Ya, kebetulan itu yang saya pelajari juga kan ya. Jadi kan pada prinsip grafolog ya. Ilmu grafolog kan seperti itu. Jadi kan pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menemukan yang namanya kalau bahasa kerennya adalah win-win solution-nya. Kita tidak merugikan, pada prinsipnya adalah yang kita utamakan adalah layanan kualitas prima juga. Bagaimana kita tidak pernah ada niatan sedikit pun untuk bagaimana kita membuat masyarakat itu punya itikat yang masyarakat punya pandangan yang tidak bagus terhadap kita, tidak ada pernah. Tapi kan kita melakukan pelayanan yang sangat tulus, itu sudah masuk dalam koridor kami juga, dan teman-teman tenaga kesehatan juga. Tapi pada prinsipnya tetap kembali lagi bahwa
dimanapun sebagus apapun itu yang namanya manusia tetap ada aja kesalahan. Iya. Kalaupun kita nyari-nyari kesalahan pasti kok nemu tuh. Wong yang baik aja kadang dicelah, apalagi yang ada kesalahan. Pasti itu, dan Ya, itu itulah sudah manusia. pasti itulah manusia juga. Iya. Tapi ya itulah kelebihan dari promosi kesehatan ya, bener-bener ya harus dituntut, istilahnya harus dituntut bener-bener sabar. Bener-bener sabar dan bisa mengerti, dan kita juga harus bisa menyeleksi kata-kata yang akan kita ucapkan. Nah, itu yang agak susah, Mas. Agak susah. Kadang soalnya ketika kita marah, melontarkan kata-kata, itu agak nggak terkontrol, bener nggak sih? Bener. Nah, tugas terberat dari promosi kesehatan atau humas ini bener-bener meminimalisir agar bahasa yang dikeluarkan itu tidak menyakiti pasien, gitu. Dan justru kita malah memberikan edukasi. Jadi feedbacknya kita tuh mereka komplain, tapi kita memberikan edukasi, ya kan? Beredukasi dengan bahasa-bahasa awam yang bisa dipahami oleh semua orang, tidak menggunakan bahasa medis. Karena kan kalau bahasa medis mungkin beberapa teman-teman aja yang ngerti, tapi kan dengan bahasa awam aja. Dengan seperti ini kita juga tahu demografi kita tuh ada di posisi mana. Faktor usia, ya mohon maaf juga mungkin ada latar belakang pendidikan juga. Kita juga harus bisa memfilter bahasa yang akan kita sampaikan ke pasien agar apa yang kita ingin ekspektasikan sampai ke teman-teman pasien itu sudah 100% itu nyampe ke mereka. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi yang kedua kali. Kadang seperti itu aja agak susah juga dipahami dengan karakter yang beda-beda. Karena kita ngomongnya pinginnya seperti ini, artinya beda, begitu kan? Ya. Itu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri, bagaimana caranya kan? Kalau nggak gitu kan nggak ada promosi kesehatan. Begitu. Kan? Ya, Berarti itu kesimpulannya ya. Iya. Ternyata promosi kesehatan itu tidak hanya promosi seputar kesehatan saja, melainkan mengedukasi ke masyarakat. Bahwasannya banyak banget nih yang perlu diedukasi ke masyarakat. Bener. Jadi kan tidak hanya tentang bagaimana masyarakat itu bisa tetap menjaga kesehatannya juga, pola hidup sehat juga. Sebelum ataupun mungkin sudah mereka berobat ke rumah sakit juga, bagaimana mereka bisa menjaga apa yang dinamakan dengan kondisi kesehatan yang sebenarnya juga. Jadi dan kan untuk konsultasi juga bener. bisa semuanya itu kan kita wadahi, kita ada namanya ada call center juga, pakai WhatsApp juga, pakai media sosial juga bisa. Kita terbuka seluas-luasnya ya. Ada media sosialnya, ada beberapa juga. Jadi kan itu artinya adalah bahwa kita transparan, kita terbuka dengan masukan dan mau daftar ya. Jadi kita tidak menutup diri. Kalau zaman dulu kan harus lewat telepon ya Mbak Ica. Kalau sekarang itu kayaknya telepon tuh orang jarang telepon. Iya, benar. Kalau nggak DM IG, Facebook atau WhatsApp, seperti itu. Dan beginilah potret salah satu promosi kesehatan, bahkan ketua promosi kesehatan yang ada di Rumah Sakit Mata Fatma, yang akan mengedepankan kualitas terbaik, pelayanan yang terbaik untuk Rumah Sakit Mata Fatma tentunya, begitu ya. Oke, nggak kerasa udah hampir 1 jam ya. Iya. Kalau ngomong sama Mas Agung ini, kalau nggak di stop bisa sampai tidur di sini ya kemalaman. Jadi nanti habis dari sofa nanti pindah ke ini ya, pindah ke bawah maksudnya nanti kan jadinya jagongan jadinya. Iya gitu. Tapi makasih banyak untuk pemirsa yang sudah stay di sini 60 menit nih, dan makasih Mas sudah sama-sama Mbak Ica sharing informasi sama-sama di pemirsa IMTV, dan saya Comalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.